Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih di pola 15 tapi digabung seluruhnya. Jadi bahasan kita adalah praktek. Jadi prakteknya tidak perlu banyak-banyak biar lambat, cuma bisa mengarah tujuan sebenarnya kan bagaimana mengerti susunan bahasa Arab Al-Quran. Itu tujuan utama. Jadi praktek 15 pola, berarti sudah 15 polanya. 15 pola, mulai dari pola 1 sampai 15 ya dalam Al-Quran, dipraktekkan di dalam Al-Quran. Ini Ustadz ambil dari surat An-Nahl ya, surat 16, dari ayat 61 sampai 65. Nah, kalau tidak pun ini sekali tamat, tapi harus kita mulai paham ya. Sekarang yang perlu kita lihat kalau sudah seperti ini, walaupun tidak ada barisnya, kita jangan gegabah, kita hati-hati. Dan ini Al-Quran, kalau sekiranya kita ragu, lihat Al-Quran, karena Al-Quran dikasih baris ya. Ini nanti mana yang sudah dipelajari, mana yang belum ya. Jadi ini ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, ya 5 ayat ya. Dari 61 sampai 65. Walaupun nanti yang ke 65 itu beda bahasanya. Tapi kalau dalam Al-Quran itu 1 rakaat itu. Nah, coba kita mulai lambat-lambat membacanya ini ya. Ini kalau direnung-renungkan, ini apa bacaannya ini yang Walau. berapa? Walau. Sebenarnya kalau walau ini kan lau pun belum pernah kita membahas, wa pun belum, walaupun sudah sering dibaca, tapi yang jelas walau. Tapi kalau bahasa Indonesia kan sudah kalau sama itu. Nah, cuma berikut ini kata yang ini ya. Apa ini sudah dibantu kasih baris apa ini? Yukhizullahu. Ini bukan mati. Hamzah ini biasanya di atas alif ini tapi ya yu'akhizu ya. Yu'akhizu. Mulai kita berpikir yu'akhizu. Masih ingatkah pelajaran ini bentuknya dulu secara umum bentuk apa ini? Bentuk mudhari. Isim fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kemudian ini kan huruf mudhari'nya ini, huruf mudhara'ah namanya. Huruf mudhara'ah ini berbaris depan. Apa yang diingat di situ? Berbaris kan ada maksudnya kan ada apa itu, kan ada huruf mudhari misalnya nasara yansuru, daraba yadribu. Ini pakai yu, dia yu akhizu. Dia berasal dari 4 huruf ya. Ya, berasal 4 huruf ya. Jadi waw ini jangan dipengaruhi, ini hamzah sebenarnya, ini gaya tulisan aja deh. Jadi asalnya adalah akhaza ya. Jadi 2 ini. Jadi maka dia yu'a gitu sebenarnya. Karena 4 huruf. Kalau akhaza kan ya khuzu. Kan 3 huruf. Ini enggak akhaza. Kalau akhaza artinya mengambil. Tapi kalau akhaza menyiksa. Jadi karena 4 huruf maka dia yu'a sebenarnya. Jadi akhirnya
yu'akhizu. Jadi yu'akhizu. Jadi akhaza, a panjang dia, akhaza yu'akhizu. Jadi kalau gitu ini asalnya adalah 4 huruf akhaza panjang ya. Nah, kalau ini fi'il mudhari, ini kan sudah ayat ini. Tentu kita harus mencari fa'il. Mana fa'ilnya? Allah. Ya, Allah. Ini kan dikasih baris hu ya. Jadi fa'il dari yu'akhizu adalah Allah. Jadi kalau seperti ini kita sudah tahu berarti Allah adalah menjadi fa'il, pelaku dari yu'akhizu yang melaksanakan yu'akhizu. An-nasa, jadi apa pula fungsinya? An-nasa. Maf'ul. Ya, maf'ul. Ya, maf'ul atau pelengkap penderita. Jadi ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Kalau kita menerjemahkan wa tadi dan, lau kalau, seandainya. Ya, dan sekiranya atau seandainya menyiksa atau menyiksa, yang menyiksa siapa? Allah. Allah. Yang disiksanya siapa? Manusia. Manusia. Kan jadi ini berandai nih. Andai menyiksa atau andai akan menyiksa Allah akan manusia. Terus kalau ini berapa kata ini? Kita harus lambat-lambat, harus hati-hati. Berapa kata ini? 3. Bukan. 3. Pertama. Huruf jar, bi. Ya, huruf jar. Ingat, kalau sudah huruf jar, yang kedua, Zolimi. baru ini. Ya. Dijarkan, jar majrur. Baru hum. Terus, kalau ini ada bi, sedangkan ini apa cara membacanya? Zolimi. Ya, zalimi. Zalimi ini kata benda atau kata kerja atau isim. Mana mungkin dia ada huruf jar? Kata sifat. Bukan. Sudah jelas kata benda. Kan ada huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar di sini, berarti zalimi ini berarti dia ada fi'il madinya zalama. Di fi'il madi itu. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Zalama yazlimu. Yazlimu. Baru masdar. Jadi zalama yazlimu zalaman. Jadi itu maka ini isim masdar masuk sini. Jadi zalama yazlimu, ada yang zuluman, ada bisa 5. Kalau dilihat di ayat tadi apa bacaannya? Coba kalau ragu kita ya bisa dilihat ayat. Zulmi, gitu. Itu tuh zulmi, enggak zalimi tuh. Zulmi. Jadi masdarnya zalama yazlamu zulman. Itu masdarnya itu. Zulman. Ya, zulman. Yazlimu zulman. Yazlimu apa yuslimu? Ya, jangan kalau yuslim berarti 4 huruf tapi ini 3 huruf. Kan zalama yazlamu zulman. Gitu masdar. Ya, begitu masdarnya zulman. Nah, kalau zulman masdarnya kan zulman masuk huruf jar. Maka bizulmi. Di Al-Qur'an ini dibuatnya kan bizulmi. Bizulmi. Ya. Jadi zulmi adalah masdar dari zalama. Baru di sini him. Him ini sebagai apa fungsinya him?
him sebagai domir. Iya, bentuknya domir, cuma fungsinya Maf'ul. Kalau Kan jadi maf'ul itu objeknya. iya, kenapa ada objek? Karena sudah, tapi dia pakai huruf jar dia. Yang maf'ul ini an-nasah, maf'ul dari fi'il fa'il. Kalau ini huruf jar, ini berarti kan kata benda. Kata benda itu masdar, menempel kata ganti. Jadi Domir. apa itu? Ya, domir menempel dia jadi apa? Ya, kepunyaan. Kepunyaan atau menerangkan. Jadi menerangkan itu makanya bizulmihim, dengan kezaliman mereka, dengan kezaliman mereka. Jadi kalau sekiranya akan menyiksa Allah, kalau sekiranya menyiksa Allah akan manusia disebabkan, ini diartikan disebabkan kezaliman mereka, gitu kan, begitu caranya. Jadi maksudnya kalau manusia begitu zalim, begitu salah, langsung disiksa. Ini jawab kita belum belajar. Jawab lau. Bagaimanalah kalau? Jadi kita belum belajar jawab. Cuman yang jelas ini belum dipelajari. Kalau ini berarti belum dipelajari ini. Ya, berarti dia belum dipelajari. Berarti kalau kemarin sudah, sampai kemarin sudah. Baru di sini apa bacaannya? Terus coba. Ingat ini kan 3 huruf. Apa yang terbayang? Kalau ini 3 huruf juga, cuma karena ada huruf jar berarti dia masdar. Kalau ini madi. Madi. Karena ini ada ma. Ma untuk sementara sudah belajar kita dulu. Ma itu manafi. Ini maka dikasih tasdid kan karena ada mim mati di sini. Jadi manafi menidakkan. Taraka fi'il madi. Jadi taraka yatsruku. Itu ke situ perginya. Jadi taraka yatsruku. Jadi kalau ini fi'il madi taraka, taraka. Alaiha. Tunggu dulu. Tentu mesti dicari fa'ilnya. Huwa. Itu makanya Huwa tapi balik ke Allah, ya? Ya, berarti tidak meninggalkan dianya Allah. Ya tuh tidak meninggalkan dianya Allah. Tapi ada orang yang nanti mengartikan tidak tinggal. Sebenarnya terkandung pengertian fa'ilnya dari sini, tapi jar majrur bentuk fa'ilnya. Kalau alaiha kan atasnya, ala huruf jar, ha itu balik ke bumi, mu'annas. Jadi balik ke bumi. Jadi tidak tinggal, gitu ya. Tidak tinggal, cuma tidak nanti kalau ditinggalkan turika, ini taraka. Jadi kalau seandainya akan menyiksa Allah, kalau seandainya menyiksa Allah akan manusia disebabkan kezaliman, begitu zalim manusia itu disiksa, begitu zalim manusia disiksa, apa yang terjadi? Bagaimanalah kalau tidak tinggal? Jadi sebenarnya taraka ini fi'il madi, cuma fa'ilnya tersimpan di sini. Min dabbatin, gitu. Min huruf jar. Dabbatin. Jadi di sini sebenarnya kalau dibuat Allah fa'ilnya, ya berarti kan tidak meninggalkan Allah atasnya bumi. Tapi ini otomatis fa'ilnya sebenarnya ada berbentuk, kan terkandung pengertian. Tidak tinggal, apa yang tidak tinggal dari sejenis dabbah. Kita ini dabbah namanya binatang yang melata, makhluk yang melata di muka bumi. Jadi tidak tinggal atasnya bumi dari dabbah, dari makhluk yang melata. Hewan-hewan pun habis. Kalau begitu menyiksa. Ya, kalau setiap ada kesalahan ini bisulmihim,
Misalnya kita begitu salah, langsung disiksa Allah, dibuatnya begitu peraturan, maka tidak ada yang tinggal di atas bumi, habis. Tentu, kalau begitu bagaimana? Berarti masih ada halim namanya, masih ada penyantun Allah. Mungkin dia nanti taubat, mungkin dia tahun depan, mungkin begitu sayangnya Allah, halim, penyantun namanya. Itu maka berandai-andai kalau sekiranya menyiksa Allah manusia disebabkan kezaliman, begitu disebabkan kezaliman disiksa, manusia tidak ada yang tidak zalim, zalim semuanya. Kalau itu setiap zalim disiksa, maka yang terjadi mataraka alaiha min dabbatin. Tidak ada yang tersisa atasnya bumi dari dabbah. Hewan pun habis karena pengembangan hewan kan tergantung manusia. Habis semuanya. Begitu salah kena, begitu salah kena. Terus berikut. Walakin. Walakin. Ini pun belum belajar. Cuma yang belajar kita lakinna. Kalau lakinna memang belajar, tapi ini walakin. Kalau lakinna kan masuk mubtada khabar. Kalau ini lakin, belum belajar, sama ini. Baru ini walaki. Yuakhiruhum. Yuakhiru. Pakai yu ini ya. Yuakhiru. Berarti aslinya berapa? 4. 3. Berarti, ya, 3. kalau 4 lah. Kalau dia aslinya 3, ya lah. Ini enggak yuakhir. Jadi fi'il madinya adalah akhara. Akhara, yuakhiru. Mana fa'ilnya di sini? Allah, kembali ke Allah. Ada huwa ya. Akan tetapi meundurkan atau memperlambat. Mentakhirkan dia. Dia Allah. Siapa? Dianya Allah. Baru ada hum. Jadi apa? Fungsi hum. Maf'ul. Ya, maf'ul. Jadi memperlambat atau menangguhkan dianya Allah akan mereka manusia yang zalim. Jadi kalau begitu salah masih ditangguhkan. Ya. Itu santunnya Allah masih ditangguhkan. Kapan ditangguhkan? Ila huruf apa? Ila huruf jar. Jar. Terus apa bacanya kemarin? Ajalin. Iya, ila ajalim musamma. Ya. Cuma musamma ini barisnya tetap seperti ini. Jadi ila ajalim musamman. Musamman ini karena ada ya. Jadi ila ajalim musamman. Akan tetapi menangguhkan dianya Allah terhadap mereka manusia yang zalim hingga waktu yang ditentukan. Waktu yang dinamakan atau yang ditentukan, ajal ya, yang ditentukan. Jadi tunggu dulu gitu. Ya, jadi enggak begitu misalnya begitu seseorang salah, tab kena sekali. Begitu salah, tab kena habis, enggak ada di orang di melata di muka bumi ini lagi. Ya. Terus faiza, ini pun belum. Ya, masih. Ya. Ini pun belum dipelajari ya, biar sabar-sabar dulu nanti. Tapi kan sudah enak membaca Quran. Baru ja'a. Kalau ja'a apa itu? Ja'a fi'il madi. Ya, fi'il madi sakit ya, pakai tengah. Lalu kalau ini fi'il madi, mana fa'il? Huwa. Lihat ke belakang. Walaupun nggak tahu artinya, ini bergandeng dengan hum. Apa kira-kira ini? Huwa. Ini kan sudah ada. Ini kan sudah ada nih tadi. Ya. Ila ajalin. Ila ajalim musammayin. Ada. Terus faiza ja'a, apa kira-kira ini? Ja'a huwa. Kalau huwa nanti ini jadi apa? Itu yang mau dipikirkan.
Berarti inilah fa'ilnya. Itu Nah, kalau ini fa'ilnya bagaimana membacanya? ajalu. Begitulah. Ini kan sudah ada ajalin menunjukkan. Ini ajalu. Kenapa dibaca ajalu? Karena fa'il dari ja'a. Baris depan. Sama Allahu. Fa'il dari yu'akizu. Jadi fa'iza ja'a ajaluhum. Ini ajalu dibaca. Karena fa'il. Hum jadi apa? Ajalu. Berarti itu fa'il. Oh itu. Maf'ul. Maf'ul pula. Ini kan bergandeng sama kata benda. Kepunyaan. Ya sama juga ya seperti ini bizulmihim. Jadi ajaluhum kepunyaan atau mudhafun ilaih. Terus la apa? La nafi. La nafi. Yastakhiruna bentuk apa? Bentuk fi'il mudhari'. Cuma fi'il mudhari'nya adalah 6 huruf. Ya, asalnya istakhara gitu. 6 huruf ini, tambahan meminta, 3. Ya, meminta diundur mereka. Mana fa'ilnya di sini? Hum. Jadi kalau diartikan dari sini, maka idza apabila telah datang ajal mereka tidak bisa meminta undur mereka. Sa'atan. Sa'atan jadi apa? Sa'atan masdar itu kan Pak? Pokoknya sa'atan barisnya mesti baris 2 deh ini. Ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Maf'ul. Ini kan ya maf'ul. Sama seperti ini Anas pakai alif lam dia ini enggak. Jadi tidak bisa minta minta undur mereka akan sesaat. Kalau ajal sudah datang tidak bisa sesaat, tunggu saya tobat dulu. Terus di sini wala dimun. Ini juga kadama ya fil mudhari berarti 6 juga ini. Tidak minta dipercepat. Tidak bisa minta dipercepat mereka akan sesaat pun. Tapi nggak perlu dibuat sini saat lagi. Aturannya kan begitu yang bagusnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan. Tapi sini tidak dibuat saatan lagi. Jadi sudah dimaklumi ya. Tidak bisa meminta undur mereka sesaat dan tidak pula bisa minta dipercepat. Ini kan satu ayat. Sudah paham kita maksudnya. Jadi andai kata manusia itu setiap zalim langsung disiksa, tidak ada penghuni bumi. Tetapi diundur, ditangguhkan Allah mereka pada ajal. Tapi ajal kalau sudah datang tidak bisa diundur sedikit dan tidak pula bisa dipercepat. Bagaimana kita memahami ayat ini jadinya? Sementara tadi kan disebutkan Allah, andai kata disiksa Allah lah manusia setiap zalim, habis manusia tidak ada yang tinggal. Tetapi dia masih penyantun, diundurnya sampai ajal yang ditentukan. Salam. Kalau ajal yang ditentukan, baru di sini ceritakan. Tahukah kita ajal datang? Tidak. Oleh karena itu, karena ajal tidak bisa kita menentukan, sebaiknya kita selalu menjadi orang baik, minta ampun. Itu maksudnya di sini. Gayanya kan hebat itu. Seandainya menyiksa Allah akan manusia disebabkan zalim mereka, manusia, tidak ada yang tersisa di atas bumi dari yang binatang melata termasuk manusia. Tapi akan tetapi mengundurkan atau menangguhkan Allah mereka. Jadi mumpung tangguh belum datang ajal, jangan berleha-leha.
Karena sudah ada penjelasan, apabila sudah datang ajal mereka, sesaat tidak bisa diundur dan sesaat tidak bisa dipercepat. Nah, ya, sama seperti kita lihat yang yang meninggal seperti gempa tadi lah, kan ada yang kena ditimpa batu. Kita pun jadi mumpung begitu hidup masih ada waktu, selalu minta ampun dan berbuat baik. Nah, itulah prinsip yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih di dalam surah An-Nahl, berarti ini ayat 61. Nah, coba. Jadi kalau begitu ini sudah yang tidak dipelajari hanya ini walau lakin faizah yang ini sudah cuma ini memang 6 huruf tapi sudah bisa. Nah, coba diulang lagi. Yu'akhizu jawab fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Allah adalah fa'il. An-nasa adalah maf'ul. Bizulmihim adalah jar majrur dan mudhafun ilaih. Ma tidak. Nafi. Itu belum dipelajari toh. Tapi ma sudah lewat. Sudah lewat. Iya sudah lewat. Ma lan apalagi tuh. Nah, sama seperti lanapi ini manapi. Taraka fi'il madi. Fi'il madi cuma mencari fa'ilnya di sini ini terkandung ini sebenarnya min dabbah. Kalau dibuat huwa nanti Allah kan. Jadi di sini alaiha jar majrur. Min dabbah jar majrur sebenarnya dia jadi lakin belum pelajari. Yu'akhiru itu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Ya, balik ke Allah. Jadi apa? Menjadi maf'ul. Ya, ila jar. Ya, ajalin. Jar majrur. Ya, musamma. Ini kata. Musamma ini sifat ini. Kan ajalin musammayin sebenarnya. Ya ini bukan sifat kan sudah belajar kita. Ajalin musammayin kan. Karena ada ya tuh harusnya dia baris bawah kan? Iya, karena ini kan si maf'ul ini. Ajalin musamma. Terus ja'a fi'il madi. Mana fa'ilnya? Ajaluhum. Lanapi. Yastakhirun fi'il mudhari. Fa'ilnya hum. Sa'atan adalah maf'ul. Iya, wow belum belajar kita rupa satu lagi ya. Wow ini wow atap tapi kita kan belum belajar wow ini. Tinggalkan aja dulu. Nanti spesial. Tapi walaupun sambil lewati bisa lanapi juga. Ya dimut fi'il mudhari. Fa'ilnya hum. Dari satu ayat ini dapat kita pelajaran mumpung masih hidup itu makanya kalau baru bangun pagi, hidup rasanya terus berbuat kebaikan. Jangan berbuat kesalahan. Karena kalau salah memang tidak langsung disiksa Allah. Tapi nanti mana tahu tengah hari datang ajal. Kan berbahaya. Jadi menggambarkan ayat ini kehidupan di akhirat itu bukan main-main senangnya kalau masuk surga dan bukan main pula sedihnya kalau masuk neraka. Itu pengaruhnya membuat kita baik di dunia walaupun sebentar. Inilah pelajaran kita ya praktek ya, menggunakan 15 pola. Bayangkan ini nanti sampai ke sini insya Allah kita tamatkan. Begitu waktu membaca Quran. Jadi kita tenang, kita mengerti ya. Ilahuna faqat nad'u ila Allah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa.